Baik, mungkin dimulai saja, Pak. Sekitar 1 menit lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewangga Adi Daryansyah dari SMK Negeri 1 Garut dengan jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Pada kesempatan kali ini, saya menjadi host dalam webinar ini. Perkenalkan moderator kita pada webinar kali ini, yaitu Ovi Fitri Argiani dari SMK Negeri 1 Garut. Beliau lahir di Ciamis pada tanggal 21 November 2004. Beliau menempuh pendidikan dari SD Negeri Maripari 23, SMP Negeri 1 Pangatikan, hingga saat ini di SMK Negeri 1 Garut jurusan MLG. Untuk presenter kali ini beliau bernama Anindya Ahdan Mubina, lahir di Jakarta 25 Juli 2004. Beliau menempuh pendidikan dari SD Negeri 04 Kalibata, SMP Negeri 238 Jakarta, hingga saat ini di SMK Negeri 1 Garut jurusan SIJ. Webinar pada kali ini membahas topik dengan judul Cipanas Wisata Air Terjangkau dan Menyehatkan. Kepada para partisipan, dimohon apabila mikrofon tidak diperlukan, dipersilakan untuk dimatikan, agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Marilah kita buka webinar kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selanjutnya kepada moderator saya persilahkan. Oke, sebentar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada host. Saya akan membaca hidup presenter hari ini. Ada Anindya Ahdan Mubina. Ia lahir di Jakarta 25 Juli. Ia berasal dari SMK Negeri 1 Garut, jurusan Sistem Aplikasi Informatika Jaringan. Dia menempuh pendidikan sebelumnya di SD Negeri 04 Kalibata, Sekolah Menengah Pertama Negeri 238 Jakarta. Webinar ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Pertama adalah penjelasan materi dan sesi kedua adalah tanya jawab. Tanpa basa-basi, mari kita sambut presenter kita hari ini. Anindya, waktu kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu pada saya untuk memaparkan materi yang akan saya bawakan. Apakah sudah terlihat slideshow yang saya tampilkan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Ahdan Mubina dari SMK Negeri 1 Garut akan membawakan materi pada webinar hari ini, yaitu tentang Cipanas, wisata air terjangkau dan menyehatkan. Pada kelompok hari ini, saya memiliki 3 anggota. Peran pertama, saya Anindya Ahdan Mubina sebagai presenter, Ovi Fitri Argiani sebagai moderator, lalu Muhammad Dewangga Adi Daryansyah sebagai host. Pembahasan yang akan saya bawakan pada webinar kali ini, yang pertama yaitu sejarah Cipanas. Yang kedua ada lokasi Cipanas di Garut. Ketiga, pilihan tempat di Cipanas. Yang keempat, manfaat air panas. Yang kelima, Cipanas pada saat ini atau dikala pandemi. Yang pertama yaitu ada sejarah Cipanas. Sumber air panas atau Cipanas berada di lahan pribadi di mana airnya berasal dari sumber air panas yang keluar dari lahan milik Pak Agus. Pemandian air panas atau Cipanas dibuka untuk umum pertama kali sejak tahun 1980-an. Pengunjung yang datang untuk mandi dan dirawat secara normal. Karena pemandian air panas tersebut dipercaya memiliki khasiat untuk mengobati penyakit rematik dan penyakit kulit pada umumnya. Sumber air bersih di kawasan ini berasal dari air mata air yang dengan kualitas air yang sangat jernih, rasa yang segar, dan air yang berbau biasa. Lokasi Cipanas.
Lokasi Cipanas itu daerah Cipanas Garut dapat ditemukan karena sangat dijangkau. Berlokasi 6 km dari pusat kota Garut dan sekitar 50 km dari kota Bandung. 50 km dari kota Bandung dengan menempuh perjalanan jalan luar kota antar kota Bandung Garut. Bagi para wisatawan yang datang dari Bandung tidak sulit untuk menemukan lokasi Cipanas karena dari jalan utama Bandung Garut dan tidak jauh dari gerbang masuk kota Garut ada pertigaan di sebelah kanan setelah rumah makan Sunda yang bernama Makan Sunda Reci. Mengikuti jalan tersebut ke tempat wisata Cipanas. Alamat yang dapat kita cari di GPS, menggunakan GPS yaitu Jalan Cipanas nomor 6. Seperti yang kita lihat ini, Jalan Raya Cipanas. Untuk alamat lengkap yaitu Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Untuk yang dilihat dari GPS yaitu ini adalah jalan besar Jalan Raya Cipanas. Dan disinilah pertigaan yang dari Jalan Raya Bandung Garut. Selanjutnya pilihan destinasi atau pilihan-pilihan tempat. Nah, pilihan tempat di Cipanas sangatlah beragam. Dari mulai yang menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas. Nah, untuk pilihan yang pertama yaitu ada kolam renang Purbasari. Kolam renang Purbasari ini sangat terjangkau karena dengan tarif tiket menengah ke bawah sudah dapat kita merasakan sensasi air panas, juga berenang, berendam, dan ada sedikit kecil waterboom di sana. Seperti gambar yang sebelah kanan atas ini adalah gambar dari kolam renang Purbasari. Kolam Purbasari ini lebih sering dikunjungi oleh anak-anak atau remaja yang mengisi waktu luangnya untuk berenang ke kolam renang air panas. Selanjutnya untuk pilihan kedua salah satunya yaitu Sabda Alam dan Resort. Taman air Sabda Alam ini memiliki tarif menengah ke bawah hingga menengah karena tidak hanya kolam renang waterboom, Sabda Alam juga memiliki sebuah penginapan atau resort yang dapat kita nikmati layanannya seperti hotel yang memiliki layanan air panas di setiap kamarnya. Lalu yang ketiga, salah satu pilihan destinasi atau tempat di Cipanas yaitu bernama Danau Dariza Hotel dan Resorts. Hotel ini juga memberikan layanan air panas yang tarif menengah ke atas. Mengapa Hotel Danau Dariza Hotel and Resort ini dibilang menengah ke atas? Karena Danau Dariza ini termasuk salah satu hotel yang memiliki tarif yang menengah ke atas, yang biasanya dibayarkan untuk 2-3 hari dan bermalam sekitar 1 hingga 2 malam. Danau Dariza termasuk menengah ke atas karena dia memiliki tidak seperti biasanya yang Sabda Alam, lalu kolam renang Purbasari. Danau Dariza ini memiliki identik yaitu gentengnya atau atap dari hotel tersebut memiliki lancip seperti rumah gadang khas Padang. Itulah ketiga pilihan salah satu dari seluruh yang ada di Sabda Alam. Selanjutnya manfaat berendam air panas. Banyaknya manfaat berendam di air panas, saya mengutip ada 4 pilihan manfaatnya. Itu yang pertama, memperlancar peredaran darah. Dengan kita berendam di air panas, kita berendam, jantung akan berdetak lebih cepat dari yang biasanya, yang akan berdampak peredaran darah lebih cepat. Jadi memperlebar aliran darah, perluas pembuluh darah yang akan memperlancar juga mempercepat aliran darah kita. Bukan karena itu berdampak buruk, tapi merupakan dampak yang sangat baik. Lalu yang kedua ada meredakan radang sendi. Radang sendi di sini itu seperti pegal-pegal atau kram, gitu, kesemutan. Nah, dengan kita berendam di air panas, otot menjadi lebih rileks dan tidak tegang atau kaku. Nah, begitu kita akan merasa otot kita lebih enak lagi, tidak kaku, tidak pegal. Selanjutnya dari manfaat berendam air panas yaitu mengurangi stres.
Dengan kita berendam di air panas, kita akan merasa lebih tenang, lebih rileks, memberi ketenangan saat berendam di dalam air panas, yang akan membuat pikiran kita lebih rileks. Kita dengan berendam air panas, kita dapat melepas penat-penat yang ada di dalam pikiran, juga dari fisik kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada meredakan flu. Hawa panas dari air yang kita hirup itu akan melegakan rongga-rongga hidung. Jadi dengan adanya hawa panas atau aura dari air panas tersebut, pastinya akan berdampak pada tubuh kita. Salah satunya yaitu dengan rongga-rongga hidung untuk meredakan flu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada Cipanas di masa pandemi. Kita tahu pada masa pandemi ini banyak sekali tempat-tempat wisata, tidak hanya Cipanas, tapi juga tempat wisata lainnya yang ditutup karena untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19. Untuk keadaan Cipanas di masa pandemi atau saat ini, saya mengutip dari kompas.com, yaitu ini langsung dikatakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut, Budi Gangan di Garut. Yang ia katakan yaitu secara resmi sesuai dengan surat edaran dari Kepala Dinas, mulai dari tanggal 8 bulan Juni 2020 sudah dibuka, kecuali taman air atau kolam renang. Jadi Cipanas itu masih diperbolehkan buka, tapi untuk wisata-wisata air seperti berendam itu masih tidak diperbolehkan karena masih dikhawatirkan akan ada penyebaran virus COVID-19 melewati perantara air. Sekiranya sekian dari saya tentang pemaparan materi tentang Cipanas, untuk manfaat Cipanas, wisata-wisata yang ada atau destinasi pilihan yang ada di Cipanas, juga keadaan Cipanas pada saat ini atau masa pandemi. Sekian dari saya Nindya Damupina dari SMK Negeri 1 Garut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada presenter kita hari ini, cukup luar biasa. Jika ada yang bertanya, kita masuk sesi kedua. Jika ada yang bertanya, boleh disimpan di chat box atau dinyalakan. Silahkan, jika ada yang bertanya. Sambil nunggu yang bertanya, saya akan menyimpulkan sedikit dari presenter kita hari ini. Jadi di wisata Cipanas itu tidak hanya air panas saja, tetapi banyak wisata lainnya. Hanya saja kembali lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana kita menyesuaikan budgetnya atau uang yang kita punya. Banyak sekali tentunya manfaat di Cipanas, untuk yang intinya untuk menyehatkan diri kita sendiri. Oke, sudah ada pertanyaan. Apakah akan ada efek samping jika kita terlalu lama berendam di air panas? Dari Kaila Syifaatul Kolbi kepada Anindya, dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih moderator. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, menurut saya dampak atau efek samping jika terlalu lama berendam di air panas itu lebih tepatnya secara tidak hanya air panas ya, tapi semua air akan berdampak jika kita terlalu berendam terlalu lama di air panas. Mungkin dari dampak yang pertama yang kita temui yaitu dari kulit keriput ya, terlalu lama berendam di air panas. Tapi untuk dari berendam di air panas terlalu lama itu mungkin juga kurang baik, karena tubuh kita itu harus menyesuaikan diri kita sendiri dengan hawa yang ada di cuaca sekitar atau lingkungan sekitar, atau suhu ruangan. Jadi memang tidak baik terlalu lama berendam di air panas. Oleh karena itu untuk kamar-kamar perendaman di Cipanas itu diberikan batas untuk berendam. Seperti contohnya maksimal 15 menit untuk berendam, karena tidak hanya terlalu lama di air juga tidak baik untuk tubuh. Mungkin sekian jawaban dari saya.
Gimana kepada Kaila? Apakah jawabannya sudah memenuhi penasaran Anda? Iya, sama-sama. Jika ada partisipan yang lain ingin bertanya, segera tulis di chat box. Oke, ada pertanyaan yang kedua dari Bapak Arif Rahman. Dari beberapa manfaat berendam di air panas, kok gak dimasukin manfaatnya bagi yang memiliki penyakit kulit? Padahal pada awalnya untuk penyakit sejenis itulah manfaat utamanya. Kepada Anindya, silahkan dijawab. Ya, betul. Penyakit kulit adalah manfaat berendam di air panas. Salah satu manfaat utamanya adalah untuk menghilangkan penyakit kulit. Mungkin itu adalah ketidaktahuan saya adalah kurang memasukkan materi di bagian manfaat. Ya, jadi sangat benar sekali manfaat paling utama dari berendam air panas adalah untuk menghilangkan penyakit kulit. Entah itu kulit yang gatal-gatal atau yang kemerahan, apapun penyakit kulit yang kita miliki, setahu sepengalaman saya dapat diredakan atau dapat sekiranya dikurangkan dengan cara kita berendam di air panas, dengan cara kita berendam air panas atau dikucurkan dengan air panas lalu diusap-usap ke kulit yang memiliki penyakit atau iritasi. Sangat bermanfaat sekali karena dari Cipanas sendiri juga ada beberapa tempat yang tidak hanya untuk sekedar wisata atau sekedar berendam, tapi benar-benar untuk terapi air panas, dan di situ banyak sekali pengobatan-pengobatan kulit dengan air panas. Jadi sangat benar sekali untuk penyakit kulit itu sangat bermanfaat jika kita berendam di air panas. Mungkin sekian dari jawaban dari saya. Gimana Bapak Arif? Sudah memenuhi rasa penasaran tuh Pak? Oke, terima kasih jawabannya. Sudah cukup. Oke, kepada para partisipan yang lainnya, apakah ada yang bertanya kembali? Jika tidak ada, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Saya berharap rasa penasaran kalian, semua partisipan yang telah bertanya sudah terjawab. Tak lupa kepada Bapak Arif Rahman untuk memberikan masukan tentang webinar yang sedang berlangsung ini. Pak Arif, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Ananda, anak-anakku semuanya yang mengikuti webinar hari ini ya. Ini mungkin sesi terakhir ya untuk hari ini ya, kelompok ini. Dan alhamdulillah untuk yang sesi batch yang pertama yang untuk bahasa Indonesia, kelompok ini sudah selesai hari ini, tinggal yang bahasa Inggrisnya barangkali ya, masih ada waktu beberapa hari lagi. Tapi kalau bisa sih jangan sampai hari terakhir ya, nanti takutnya ada apa-apa sehingga kita tidak bisa menyelesaikan apa yang sudah kita dengan susah payah mulai dari beberapa hari beberapa minggu yang lalu lah. Oke, mengenai yang sesi kali ini, paling Bapak akan kalau dari sisi penyelenggaraan webinar sendiri ya, saya kira sudah cukup bagus. Saudara host, moderator, peran, dan juga presenter sudah melakukan tugasnya dengan baik. Pembawaannya pun sudah mulai terbiasa kelihatan ya, jadi sudah lebih tenang dan lebih kalem lagi daripada yang awal-awal kemarin. Terus Bapak apresiasi sekali, cuman dari sisi kesiapan nih, kalau misalkan boleh dibandingkan dengan kelompok yang lain ya, ini termasuk sedikit kurang persiapannya terlalu mepet gitu ya, terlalu mepet sehingga instruktur sendiri tidak bisa terlalu
memberikan instruksi ataupun tambahan dari sisi materi terutama ya, baik flyer dan sebagainya. Sebenarnya sih ada, tadi begitu dikasihkan juga ada beberapa yang mau dirubah atau mau minta ditambahkan ya. Cuman mengingat waktunya sudah terlalu mepet, jadinya ya sudahlah, apa yang sudah ada aja gitu, coba kita lihat nanti. Jadi ini mungkin tidak boleh terjadi lagi untuk yang selanjutnya ya. Jadi kita akan selalu menampilkan sesuatu yang memang sudah kita bahas bersama-sama dengan instruktur, sudah kita persembahkan yang terbaik lah gitu ya. Apa yang kita punya, yang selalu Bapak minta juga kepada kalian semua, harus selalu tampilkan apa yang terbaik, apa yang kita punya yang terbaik, yang itu yang kita tampilkan. Artinya kalau yang terbaik itu kan sudah kita sudah kita bahas bersama, karena ini merupakan produk bersama kan, tidak hanya produk hasil dari satu orang saja ya. Kita ini kelompok ya, termasuk dengan Bapak sebagai instruktur gitu. Jadi ada masukan-masukan harusnya yang dari instruktur yang mungkin bisa untuk menambah menambah baik dari baik konten maupun cara penyajiannya, seperti itu. Dari sisi persiapan mungkin bisa lebih diperbaiki lagi untuk yang sesi-sesi selanjutnya, terutama yang bahasa Inggris ya, supaya bisa lebih. Terus konten juga sebenarnya kedalaman materi itu bisa lebih digali lagi ya. Seperti kemarin sebenarnya Bapak sudah misalkan ada itu tadi ditampilkan, misalkan ada beberapa destinasi, contoh destinasi ya. Tapi tidak ada yang misalkan spesifik. Kalau misalkan untuk kemarin kan mintanya untuk harga yang kisaran sedang, murah, sedang, terus yang misalkan untuk yang lebih tinggi lagi. Itu mana yang termasuk itu, karena yang Bapak tahu juga Cipanas itu sangat banyak sekali gitu objeknya ya, tidak hanya yang tadi disebutkan tiga objek saja gitu ya, sebetulnya lebih banyak. Terus tempat penginapan misalkan ya, di sana itu rate-nya kira-kira berapa gitu kan. Kalau misalkan orang yang dari jauh harusnya dia pengen tahu nih, kalau nginep di Cipanas rate-nya berapa gitu. Kalau misalkan rate yang murah itu sekitar berapa, misalkan contohnya apa, Hotel Cipaganti itu misalkan rate-nya berapa gitu ya, misalkan ada yang 300 ribuan misalkan atau berapa. Terus ya, kalau yang hotel-hotel yang lain Danau Dariza seperti yang tadi, terus banyak, kira sih yang saya tahu sih banyak. Ada juga yang bungalow misalkan ya, untuk keluarga. Kalau misalkan satu kan nggak mungkin sewa kamar kan, misalkan kalau satu keluarga bisa sewa bungalow misalkan, atau mau ke di sekitarnya mungkin sedikit diulas juga sekitar Cipanas ada apa, misalkan ada yang ke Kawah Derajat atau apa yang berdekatan dengan situ. Jadi biar lebih gambaran si audiens itu lebih bisa tergambarkan dari apa yang dibawakan oleh presenter. Bapak kira begitu. Mudah-mudahan untuk ke depannya lebih baik lagi, tapi secara keseluruhan kelompok ini sudah berusaha dengan dengan keras ya untuk bisa menampilkan apa yang sudah tampil hari ini dan hari kemarin gitu. Bapak apresiasi untuk usahanya ya, dan semoga ke depannya jauh lebih baik daripada yang ini. Sudah baik, terus terang ini sudah baik, luar biasa sekali ya tampilannya. Terutama kalian untuk public speaking itu Bapak kira sih sudah nggak tahu berbakat atau memang pembawaannya sudah bagus, kalem gitu ya. Baik, tiga-tiganya sudah bagus. Mudah-mudahan kedepannya dengan pengalaman dan latihan yang lebih sering lagi akan jauh lebih bagus lagi. Kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak Arif yang telah memberikan masukannya kepada kelompok kami. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan menjadi motivasi. Kepada host, waktu saya kembalikan. Ya, baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada presenter, moderator, dan semua partisipan yang telah mengikuti webinar kali ini. Mari kita tutup webinar kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah masuk waktu asar ya. Ya, sudah masuk ke asar. Sampai jumpa di Rekamannya di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekamannya di apa?